Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri HK2 sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang cahaya dan optik dan lebih khusus pada sub pembahasan cermin cekung. Namun sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Semoga Allah memberikan berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya berbentuk melengkung dan dapat memantulkan cahaya. Sebagai contoh, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai benda seperti ini, ya, sendok, dan pada sendok ini kita akan menjumpai bentuk yang melengkung ke dalam dan bentuk yang melengkung keluar. Nah, yang bentuk melengkung ke dalam kita sebut sebagai bagian cekung. Untuk memahami lebih dalam atau memahami lebih baik lagi cermin cekung, mari bersama-sama kita lihat gambar lingkaran pada sebelah sini. Pada lingkaran seperti ini kita potong sebagiannya. Nah, maka kita akan dapatkan dengan ukuran diperbesar, misalnya dapatkan sebagai berikut. Pada penggambaran ini kita akan lihat ada permukaan yang mencekung, ada permukaan yang mencembung keluar atau melengkung ke dalam dan melengkung keluar. Yang bagian melengkung ke dalam kita sebut sebagai bagian cekung, melengkung keluar kita sebut sebagai bagian cembung. Dan kita sepakati untuk memberikan tanda luar dan dalam, kita arsir seperti ini. Setelah kita memahami konsep dasar cekung dan cembung, berikutnya mari bersama-sama kita pahami bagian-bagian pada cermin cekung. Berikut ini adalah penggambaran dari cermin cekung. Yang sebelah sini kita arsir menunjukkan bahwa ini adalah daerah di belakang cermin. Yang ini adalah daerah di depan cermin. Sekali lagi diingat, harus dipahami betul, ini adalah di depan cermin bagi cermin cekung. Kita mulai dari sumbu utama terlebih dahulu. Nah, sumbu utama yaitu sebelah sini kita tuliskan sebagai sumbu utama, biasa disimbolkan dengan SU, yaitu garis yang tegak lurus terhadap bidang cermin. Yang kedua yaitu pusat optik, biasa disimbolkan dengan huruf O. Kita tulis sebelah sini yaitu titik yang berpotongan antara cermin dengan sumbu utama. Berikutnya yang ketiga yaitu titik fokus cermin, yaitu sebelah sini kita tuliskan titik F. Dan yang terakhir yaitu pusat kelengkungan yang biasa disimbolkan dengan M atau R. Namun kita sepakati saja penulisannya kita tulis dengan huruf L. Untuk memahami lebih dalam apa itu titik fokus, mari bersama-sama kita lihat penggambaran pada salah satu sifat dari cermin cekung, yaitu pemantulannya dipusatkan pada satu titik. Jadi ketika ada sinar datang dari jarak yang sangat jauh, maka semua sinarnya akan dipantulkan menuju satu titik, dan satu titik itu yang kemudian kita sebut sebagai titik fokus, dan kadangkala juga disebut sebagai titik api. Dan untuk memahami pusat kelengkungan, maka kita lihat penggambaran lingkaran pada penggambaran sebelumnya, yaitu pada sebuah lingkaran, dari tengah-tengahnya ada sebuah titik. Jarak dari titik sampai ke permukaan pada lingkaran biasa kita sebut dengan istilah jari-jari lingkaran yang biasa disimbolkan dengan huruf R. Maka titik R di sebelah sini pada cermin cekung, jaraknya dari R sampai ke pusat optik ini merupakan jari-jari pada sebuah lingkaran. Demikian untuk jarak fokus, itu besarnya adalah setengah dari antara jarak R terhadap titik optik atau setengah dari jari-jari lingkaran. Berarti kalau kita lihat di lingkaran ini, titik fokus berada di kira-kira sebelah sini. Ini adalah titik fokus dan ini adalah jari-jari atau titik R yang merupakan jari-jari lingkaran. Maka kita dapat tuliskan perbandingannya di mana R, jari-jari lingkaran atau jarak dari pusat kelengkungan adalah 2 kali dari jarak fokusnya. Selanjutnya
berdasarkan bagian-bagian pada cermin cekung, maka ditentukan beberapa daerah, yaitu antara titik O dengan titik F, kemudian diberi nama sebagai ruang 1. Sekali lagi, antara titik O dengan titik F disebut dengan ruang 1. Antara titik F dengan titik R kita sebut sebagai ruang 2. Sekali lagi, antara titik F dengan titik R yaitu ruang 2, dan lebih besar dari titik R maka disebut dengan ruang 3. Sedangkan yang di bagian belakang cermin cekung atau di bagian daerah cembungnya maka kita sebut sebagai ruang 4. Maka dapat disimpulkan ruang 1, ruang 2, ruang 3, titik F dan titik R semuanya berada di depan cermin, sedangkan ruang 4 berada di belakang cermin bagi cermin cekung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung dapat diperoleh berdasarkan hukum Snellius yang sudah kita pelajari. Masih ingat? Ya, yang bunyinya ada dua. Yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul berada satu bidang datar. Sedangkan bunyi hukum yang kedua yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Berdasarkan hukum Snellius tentang pemantulan cahaya tersebut, maka dapat diperoleh 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama maka akan dipantulkan menuju titik fokus. Ya, yang merah kita tunjukkan sebagai sinar datang dan yang biru sebagai sinar pantul. Kemudian sinar yang istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sejajar dengan sumbu utama. Arah panah menunjukkan arah berjalannya sinar. Sedangkan yang ketiga, jika sinar datang melalui pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan kembali ke pusat kelengkungan tersebut. Ya, sebagai berikut, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Jadi kita simpulkan 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama, dan sinar yang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Apa fungsinya ini? Untuk membentuk bayangan pada cermin cekung. Untuk membuat penggambaran pembentukan bayangan pada cermin cekung, kita ingat-ingat terlebih dahulu pembagian ruangan atau daerah pada cermin cekung. Antara titik O dengan titik F yaitu ruang 1, F dengan R ruang 2, lebih besar dari R ruang 3. Sedangkan di bagian belakang cermin kita sebut ruang 4. Kalau misalkan kita letakkan sebuah benda antara F dengan R, berarti benda ini berada pada ruang 2. Nah, untuk membuat gambar bayangan, kita harus memilih dari 3 sinar istimewa yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita tentukan saja 2 sinarnya, yaitu sinar 1 dan sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang pertama yaitu jika ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus. Sinar datang yang sejajar sumbu utama, dan sinarnya harus melalui dari kepala si benda sebagai berikut. Kemudian
kemudian akan dipantulkan menuju titik fokus. Ingat, harus melalui titik di cermin, kemudian melalui titik fokusnya. Jangan lupa dikasih tanda panah. Kemudian kita gunakan sinar istimewa yang kedua, yaitu ketika sinar datang menuju titik fokus. Nah, seperti ini. Ingat, harus dari kepalanya si benda dan melalui titik fokus, melalui kedua titik ini sampai ke bagian cermin. Kita kasih tanda panah. Akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Maka kita akan dapatkan perpotongan dari sinar pantul yang berwarna biru ini di daerah sebelah sini. Dan kita gambarkan bayangannya. Berarti ini kepalanya perpotongan sinar datang, maka ini adalah kepala dari perpotongan sinar pantulnya. Ya. Baik, kita bandingkan antara bayangan dengan benda aslinya. Nah, kita lihat berdasarkan bayangan dengan benda aslinya, maka bayangan ini memiliki sifat yang pertama. Ya, karena berada di depan cermin dan merupakan perpotongan dari sinar pantul, maka kita katakan bayangan memiliki sifat yaitu nyata. Apa itu bayangan nyata? Yaitu bayangan yang dibentuk oleh perpotongan antara sinar-sinar pantulnya. Kemudian yang kedua, yaitu bendanya tegak sedangkan bayangannya terbalik. Maka kita tuliskan sifat yang kedua dari bayangannya yaitu terbalik. Sedangkan yang ketiga, bendanya lebih kecil dan bayangannya lebih besar. Maka kita katakan bayangannya diperbesar. Ya, nyata, terbalik, diperbesar. Kita simpulkan, jika benda di ruang 2, bayangannya berada di ruang 3 dan sifatnya itu nyata, terbalik, diperbesar. Nah, saya akan berikan satu tips untuk mempermudah pemahaman dalam menentukan sifat bayangan pada pemantulan pada cermin cekung. Nah, setiap benda yang berada di ruang 1, pasangannya, maka bayangannya itu akan berada di ruang 4. Ini. Kemudian jika ada benda pada ruang 2, maka bayangannya akan jatuh pada ruang 3. Sebaliknya, jika bendanya berada di ruang 3, maka bayangannya akan berada di ruang 2. Nah, pasangannya 1, 4, 2 dengan 3, 3 dengan 2. Dan ruang 4 tidak ada karena berada di belakang cermin. Kemudian, jika bendanya ada di titik R, maka bayangannya akan berada di titik R juga. Berikutnya, untuk menentukan kapan bayangan benda dikatakan nyata, yaitu pada saat bayangannya terbentuk di depan cermin, yaitu pada ruang 1 misalnya, pada ruang 2 misalnya, pada ruang 3, atau di titik R itu, maka bayangan bersifat nyata. Dan ternyata nyata ini selalu terbalik. Untuk mudah diingatnya, saya kasih cara mengingatnya dengan mudah, yaitu nyalik. Ucapkan bersama, nyalik, nyata, terbalik. Demikian juga ketika bayangannya berada di belakang cermin, misalnya pada ruang 4, berarti bayangan bersifat maya atau semu. Sedangkan maya selalu tegak, maka saya tuliskan maga. Ya, diucapkan bersama, maga, maya, tegak. Nyalik, maga, nyata, terbalik, maya, tegak. Lantas bagaimana cara menentukan diperbesar dan diperkecil? Yaitu, misalnya kita cukup bandingkan saja angka pada ruang-ruang berikut. Misal benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Artinya, 4 dengan 1 itu 4 lebih besar. Maka bayangan yang dibentuk di ruang 4 yaitu diperbesar. Berikutnya, jika bendanya di ruang 2, maka bayangannya berada di ruang 3. 3 dibanding 2 yaitu lebih
besar. Berarti bayangannya akan diperbesar. Yang ketiga, jika benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Artinya 2 itu ya lebih kecil. Dapat kita katakan diperkecil. Sedangkan R dengan R, artinya bayangan dengan benda memiliki jarak yang sama, yaitu sama besar. Baik, sebagai contoh misalnya, kalau tadi benda di ruang 2, sekarang saya buat misalnya bendanya ada di ruang 3. Maka bayangannya ada di ruang berapa? Melihat pasangan 1, 4, 2, dan 3, 3 dengan 2, maka bayangan benda di ruang 3, bayangannya akan berada di ruang 2. Kita ingat-ingat, ruang 2 itu ada di depan cermin atau di belakang cermin? Ya, berada di depan cermin. Sedangkan di depan cermin, sifat bayangannya yaitu nyalik atau magah? Iya, nyalik. Artinya, sifat bayangan di ruang 2 nyata terbalik. Kita bandingkan, bendanya di ruang 3, bayangan di ruang 2, berarti 2 lebih kecil dari 3. Oleh karena itu sifat bayangan di ruang 2 yaitu nyalik diperkecil, nyata terbalik diperkecil. Baik, yang berikutnya yaitu kita akan menentukan jarak bayangan. Bagaimana cara menentukan jarak bayangan? Pada penggambaran cermin cekung berikut ini, yaitu berlaku persamaan sebagai berikut. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Keterangannya apa? Apa itu F? F itu adalah jarak fokus, yaitu dari titik O sampai ke F. Apa itu SO? Yaitu jarak benda dari cermin. Dari cermin ke bendanya kita sebut SO. Kemudian SI, apa itu SI? Jarak bayangan dari cermin. Sebagai catatan, SI ini jarak bayangan akan bernilai positif manakala bayangannya berada di depan cermin atau bersifat nyata. Sedangkan SI atau jarak bayangan akan bernilai negatif manakala bayangan benda bersifat maya atau terbentuk di belakang cermin. Nah, dari persamaan 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, saya akan berikan tips untuk memudahkan dalam mengingatnya. Tapi agak sedikit menjadi lebih banyak. Ya. Ketika yang ditanya itu adalah F-nya atau jarak fokusnya, maka gunakan rumusan F sama dengan C dikali SO dibagi C ditambah SO. Atau untuk memudahkan diingat, saya tuliskan F C SO. Ya, ucapkan bersama F C SO. Kemudian ketika yang ditanya adalah jarak bayangan SI. SI sama dengan SO dikali F dibagi SO dikurang F. Untuk mudah diingat, SI sama dengan SO F. Apa maksudnya E? Yaitu nilai negatif, maksudnya negatif ya. Jadi SO F. SI SO F. Demikian juga yang ditanya SO, jarak benda. Maka kita gunakan SIF CF. Baik, kita ucapkan bersama-sama F SO C SO F. So SIF CF. Baik, demikianlah pembelajaran pada materi cermin cekung pada bab cahaya dan optik. Semoga bisa bermanfaat. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.